Halo, perkenalkan, nama saya Marvelo Devin. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah seni teater barat. Selamat mendengarkan. Yang pertama saya akan bahas yaitu asal mula seni teater atau asal mula teater. Teater muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dari Yunani kuno dengan sebutan teatron, yang artinya drama. Pada zaman itu, juga biasanya teater dipentaskan di gedung bernama teatron. Jadi teatron bisa diartikan dalam dua nama, yaitu drama dan tempat pertunjukannya. Nah, teatron sendiri merupakan bangunan khusus untuk pertunjukan drama, terbuka tanpa atap dan dibangun bertingkat. Jika teman-teman bisa melihat, di sebelah saya terdapat gambar contoh teatron pada masa Yunani kuno. Setelah asal mula seni teater, kali ini saya akan membahas tentang zaman Yunani klasik. Mulai dari zaman Yunani klasik, inilah masa pertama teater barat mulai berkembang. Tempat pertunjukan teater Yunani pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Tempat duduk penontonnya melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Nah, amphitheater ini dan dengan teatron yang tadi itu adalah bangunan yang sama, cuma namanya saja yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Jacob Sumarjo pada tahun 1984. Ia merupakan seorang penulis buku yang menulis buku tentang sejarah teater barat. Ribuan orang mengunjungi amphitheater untuk menonton teater. Dan hadiah diberikan bagi pemeran teater terbaik. Naskah lakon teater Yunani merupakan naskah lakon teater pertama yang menciptakan dialog di antara para karakternya. Setelah masa Yunani klasik, sekarang kita beralih ke Romawi klasik. Setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu juga teater. Namun, mutu teater Romawi tak lebih baik daripada teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, ini gambar ini juga merupakan panggung atau amphitheater atau teatron pada masa Romawi klasik. Kemudian, teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Diungkapkan oleh Brocket pada tahun 1964. Pertunjukan ini dikenalkan oleh Livius Andronicius, seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pemanggungan teater Yunani. Namun demikian, teater Romawi pun memiliki kebaruan dalam pengharapan dan penikmatan yang asli yang dimiliki oleh masyarakat Romawi. Gambar patung di sebelah saya ini merupakan Livius Andronicius yang merupakan seniman Yunani. Kemudian kita beralih ke zaman pertengahan. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta dan ditarik keliling kota. Bahkan, kini pertunjukan jalan dan prosesi penuh warna diselenggarakan di seluruh dunia untuk merayakan berbagai hari besar keagamaan. Para pemain drama menggunakan tempat di bawah kereta untuk menyembunyikan peralatan. Peralatan ini digunakan untuk efek tipuan, seperti menurunkan seorang aktor dari atas ke panggung. Para pemain memainkan satu adegan dari kisah dalam Alkitab, lalu berjalan lagi. Bagian lain dari aktor-aktor lain dengan adegan berikutnya. Setelah kita membahas zaman pertengahan, kita akan beralih ke zaman Renaissance. Abad 17 memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kebudayaan Barat. Sejarah abad 15 dan 16 ditentukan oleh penemuan-penemuan penting, yaitu
mesin, kompas, dan mesin cetak. Semangat baru muncul untuk menyelidiki kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Semangat ini disebut semangat Renaissance berasal dari kata renate, yang berarti kelahiran kembali manusia untuk mendapatkan semangat hidup yang baru. Gerakan yang menyelidiki semangat ini disebut sebagai gerakan humanisme. Oke, saya akan memberi penjelasan sedikit. Abad 15 itu mulai dari tahun 1401 hingga 1500. Kemudian abad ke-16 mulai dari tahun 1501 hingga tahun 1600. Dan abad ke-17 dari tahun 1601 hingga 1700. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang zaman Elizabeth pada tahun 1576. Pada tahun 1576, pemerintahan Ratu Elizabeth I, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris. Gedung ini dibangun seperti lingkaran, sehingga penonton bisa duduk hampir di seluruh sisi panggung dibangun di sekitarnya. Salah satunya disebut Globe. Gedung teater ini bisa menampung 3.000 penonton. Nah, jika teman-teman lihat di kiri kanan saya, ini merupakan contoh panggung pada zaman Elizabeth. Tetapi gambaran ditampilkan oleh saya itu tidak terdapat tempat duduk yang melingkar. Penonton hanya bisa berdiri di tribun di atas ataupun berdiri di depan panggung persis melingkar. Kemudian setelah zaman Elizabeth, kita akan berpindah ke zaman restorasi. Zaman restorasi adalah zaman kebangkitan kembali kegiatan teater di Inggris tepatnya, setelah kaum Puritan yang berkuasa untuk menutup kegiatan teater. Segala bentuk teater dilarang, namun setelah Raja Charles II berkuasa kembali, ia menghidupkan seni teater. Gambar di samping merupakan Raja Charles II yang berjasa untuk menghidupkan kembali seni teater khususnya di Inggris. Kemudian kita beralih ke abad 16 dan 17. Kita sedikit undur ke zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance dan abad ini sedikit berhubungan, tetapi alur ceritanya berbeda. Oke, pada abad ke-17 teater Italia memiliki struktur bangunan dan panggung-panggung arsitektural. Panggung-panggung itu dihasil setting-setting, perspektif, dan dilukis. Letak panggung dipisahkan dengan auditorium oleh lengkung proscenium. Di Inggris dan Spanyol, tidak terdapat pemain wanita dalam pementasan teater mereka. Tradisi tersebut berlangsung sampai kira-kira tahun 1587. Jadi, ini setelah zaman Ratu Elizabeth pertama. Kemudian abad ke-18 dan ke-19. Pada tahun 1800 hingga 1850, drama romantik berkembang karena memudari gagasan neoklasik dan terjadinya peristiwa revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang berhasil mengubah struktur dan pola kehidupan rakyat Prancis, menghadirkan gerakan baru di dunia teater yang mendorong terciptanya formula penulisan tema dan penokohan dalam naskah lakon. Nah, itulah penjelasan singkat atau sejarah bagaimana berkembangnya sejarah seni teater barat mulai dari permulaan asal mula pada abad ke-6 hingga abad ke-19. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Saya usahakan saya akan jawab. Semoga teman-teman mendapat wawasan dan menambah edukasi setelah mendengarkan video ini. Semoga kalian juga terhibur. Cukup dari saya kali ini tentang penjelasan seni teater barat. Sampai jumpa di lain waktu. See you.